berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pangginya, pasti kemenangan. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pangginya, pasti kemenangan. One more time. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu di tempat ini, Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Haleluya, kami menyembah-Mu. Mari cuma Tuhan katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun kita berada. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus tetap sama menyertai saya dan saudara dari kemarin, hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita ada di bulan pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Yesus Kristus, dan saya berdoa supaya di setiap tempat, di setiap pribadi, dimanapun kita ada, kuasa dan lawatan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar, dan saya selalu mengatakan bahwa saya menjadi murid di dalam pengajaran yang saya akan khotbahkan pada hari ini. Dan saya berdoa sama-sama kita menjadi murid untuk bertemu secara khusus dengan kebenaran, bukan hanya mengisi otak dan logika kita, tetapi biar kuasa Roh Kudus menyertai, bekerja, berkobar di setiap hati dan setiap pribadi. Saya memberi judul, Kenalkah pada Pribadi Terbaik. Kenalkah pada pribadi terbaik. Saya akan memulai dengan satu pembukaan seperti ini. Bayangkan jika saya dan saudara diminta untuk mengenalkan seseorang, tamu di sebuah pertemuan atau di suatu komunitas seperti itu. Kita, saya yang ditugaskan atau saudara sudah lama mendengar dan tahu tentang tamu tersebut. Kita tahu apa yang ia kerjakan. Kita tahu karya-karyanya, hasil kerjanya. Tapi ternyata saat kita mau memperkenalkan tamu tersebut, ternyata kita tidak bisa memberi gambaran detail, gambaran yang mendalam. Karena ternyata kita hanya tahu, tetapi kita tidak mengenal secara pribadi, saudara. Ada perbedaan antara tahu dan kenal. Katakan tahu dan kenal, ya, beda. Saya mengenal suami saya, adik saya. Tapi saya hanya tahu presiden kita umpamanya. Tapi saya nggak kenal secara pribadi. Tapi keluarganya, anak, istri, cucu, mantu kenal secara pribadi. Jadi ada perbedaan antara beda antara tahu dan kenal. Tahu itu tentang data panca indera kita yang bekerja. Mendengar tentang dia, melihat tentang dia, ya, mendengar perkataannya, tahu, melihat hasil-hasil karyanya. Tetapi kenal itu bicara tentang pengalaman, perjalanan bersama-sama. Bahkan seringkali, saudara, dengan pengenalan yang dalam, pernah tidak mengalami seperti itu? Tanpa berkata-kata, kita bisa merasakan dan tahu apa yang dibutuhkan, apa yang dipikirkan oleh seseorang yang kita kenal secara pribadi. Bukankah kita di dalam hubungan yang begitu manis dan sehat, katakanlah dengan pasangan, atau dengan anak kita, atau dengan orang tua kita. Karena kenal secara pribadi, kadang-kadang tidak perlu berkata-kata, tidak perlu banyak bicara, kita tahu apa yang dibutuhkan seperti itu. Sama, apakah saya dan saudara hanya tahu Roh Kudus, tetapi kita tidak mengenal secara dalam? Nah, apa kata Tuhan Yesus tentang Roh Kudus kepada murid-muridnya? Jadi Tuhan Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus. Saudara, kita tidak perlu meributkan Trinitas dan segala sesuatunya. Yang jelas, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah
yang hadir, omnipresent dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan atau mengatakan, menceritakan tentang Roh Kudus kepada murid-muridnya. Mari kita baca di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah saudara, firman Tuhan menulis. Dikatakan Roh Kudus itu pakai kata Ia. Ya, bukan it. Ya, kata gantinya itu adalah pribadi. Roh Kudus itu seorang pribadi ya. Firman Tuhan menulis dan mengajar hal-hal mendasar tentang siapa dan peran Roh Kudus. Kita perlu belajar. Ketika kita belajar dan mengenal secara mendalam serta pribadi, maka kita nantinya akan mampu memperkenalkan Roh Kudus kepada orang lain. Sama dengan ilustrasi memperkenalkan seorang tamu tadi. Orang lain akan bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan saudara. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami dan melakukan kebenaran. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Bahkan saudara di ayat Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, lewat Roh Kudus di dalam hidup saya dan hidup saudara, Dia akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Dia roh yang pribadi tapi punya kuasa. Nah, mari kita mengenal pribadi terbaik itu hari ini, saat ini. Mengenal beberapa ciri, beberapa perkenalan tentang pribadi dari Roh Kudus. Yang pertama saudara, Roh Kudus itu penuh dengan kuasa. Mari katakan sama-sama Roh Kudus penuh dengan kuasa. 2, 3. Roh Kudus penuh dengan kuasa. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 itu tentang proses awal, proses penciptaan. Keadaan bumi saat itu tidak berbentuk, formless, tidak bertujuan. Bagaimana punya tujuan? Bentuknya aja gak kelihatan. Tidak ada apapun, tidak ada arah di situ. Dan apa yang terjadi? Di keadaan seperti itu, Roh Kudus justru berkarya. Kata melayang-layang di ayat yang kita baca tersebut di dalam bahasa aslinya mempunyai arti mengerami. Gambaran seekor induk burung atau induk ayam mungkin yang lebih umum gitu. Mengerami, duduk di atas telur sampai waktu tertentu sehingga menetas menghasilkan anak ayam. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Hadir tanpa pemberitahuan, langsung berkuasa mengerjakan hal-hal ajaib di bumi yang gelap, kosong, dan tidak beraturan. Roh Kudus menyingkirkan kekacauan di bumi saat itu dan menciptakan terang serta keteraturan. Sebuah tatanan, kalau saya boleh katakan. Maka saya pakai bahasa keteraturan di situ pakai huruf besar semua. Berikutnya, kreativitas Roh Kudus bukan hanya berkuasa mengatur bumi saat awal penciptaan di kitab Kejadian 1. Tetapi juga Roh Kudus berkuasa melalui kasih dan anugerah Tuhan untuk, catat ini baik-baik saudara kekasih, melayang-layang di atas manusia berdosa untuk membawa kehidupan. Katakan sama-sama kehidupan. Saya mau katakan saudara kekasih, induk ayam itu mengerami, butuh waktu. Tidak ada di catatan di depan saudara. Butuh waktu untuk telur itu menetas, tujuan itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mau katakan, Roh Kudus itu tidak pernah syok. Roh Kudus tidak pernah kaget. Roh Kudus tidak pernah stres. Yang percaya katakan amin. Melihat kekacauan apapun bentuknya. Saudara, saat menyiapkan bahan ini, kami jemaat, saya secara pribadi,
sedang ada dalam sebuah situasi yang gelap. Kami ada di dalam kedukaan karena salah satu kekasih jemaat kami dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudara, Roh Kudus tidak pernah syok. Saya dan saudara yang syok. Saya dan saudara yang kaget, stres. Karena kita tidak tahu apa yang di depan kita. Kita stres, kita kacau, melihat kekacauan apapun bentuknya. Roh Kudus justru hadir dalam kekacauan tersebut untuk menciptakan terang, pengharapan, dan keteraturan. Di tengah-tengah kekacauan bumi yang gelap gulita, Roh Kudus hadir. Roh Kudus mampu, dengarkan baik-baik saudara kekasih, Roh Kudus mampu dan mau menyusun setiap pasal, setiap kepingan kehidupan kita yang kacau menjadi satu tatanan indah dan teratur. Yang percaya katakan amin. Waktu Roh Kudus melayang-layang itu, dia mengerami bumi yang gelap, tidak beraturan, tidak punya tujuan, formless. Dan dia mengerjakan kreativitas yang maha dahsyat. Percayakah saudara bahwa Roh Kudus masih berkarya sampai hari ini di detik tergelap dan terendah sekalipun kehidupan saya dan saudara? Refleksi bagi saya dan saudara hari ini. Apa yang sedang kosong? Apa yang sedang tidak berbentuk? Apa yang sedang gelap dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Izinkan Roh Kudus Allah sendiri melayang-layang, mengerami untuk sesuatu tujuan ilahi yang besar yang belum mampu kita pahami hari ini. Yang kedua, Roh Kudus itu penuh hikmat dan bijak. Katakan sama-sama, penuh hikmat dan bijak. Yes. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 mari kita baca. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Dikatakan Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Bukan hanya sekeliling kita atau kejadian apapun yang saudara rasa apa maknanya, apa artinya kita gak ngerti. Roh Kudus nanti yang akan memberitahukan, menyelidiki. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus yang akan memberitahukan apa saja yang tersembunyi dalam pikiran, dalam pribadi, dan dalam rencana Allah. Saudara, saya dan saudara dikatakan oleh ayat tadi, kita tuh gak kenal diri saya sendiri. Saya sempat dikirimi satu podcast tentang keberadaan seorang pribadi. Bahan yang bagus sekali. Dalam diri kita ada banyak pribadi, ada istilahnya banyak manusia yang berbeda-beda. Bahkan kita kadang-kadang gak ngerti diri kita. Kita gak ngerti trauma kita di masa lalu. Kita gak ngerti bagaimana kita dilahirkan. Atau kita gak mengerti pengalaman-pengalaman apa yang sudah pernah terjadi. Tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus sendiri melalui roh kita yang akan membukakan hal-hal yang tersembunyi. Roh Kudus adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan yang utama. Bahkan untuk mengenal isi hati Tuhan dan apa yang tersembunyi, apa kehendak Tuhan. Disitulah Roh Kudus berfungsi bagi saya dan saudara. Saudara, dalam diri manusia, Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Yang justru membawa kita mengenal, tadi saya katakan, dan mengerti diri kita. Jika kita mau, saudara dan saya rindu, Roh Kudus akan bekerja dalam kita untuk mengadakan pemulihan. Memiliki inner joy, sukacita yang dari dalam, kenyamanan, kepuasan, ketenangan yang dari dalam. Saudara, kalau engkau dimanapun kau ada saat ini, engkau sendiri bingung dengan dirimu, engkau sendiri tertekan dengan keadaanmu. Bisa saja ini waktunya Roh Kudus, Allah sendiri seperti di masa penciptaan dia melayang-layang untuk melahirkan, untuk menetaskan perkara-perkara besar dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun kita belum mengetahuinya. Yang percaya katakan amin. Saudara, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, dia adalah sumber hikmat dan kepandaian. Roh Kudus tahu secara mendalam semua hal tentang Allah. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus tahu sebuah kebenaran dari Allah. Coba bayangkan saudara.
Guru terbaik itu bukan hanya yang punya karisma. Seorang guru yang bagus, dulu waktu kita sekolah, guru-guru yang bagus itu bukan hanya cuma berkarisma, pintar ngomong, hebat berkata-kata. Tetapi ingatan saya, guru, dosen yang baik itu adalah mereka yang mengenal serta paham apa yang akan diajarkan. Setuju nggak saudara? Dia paham betul bahannya. Makanya kalau dia menjelaskan, dia tidak ngomong sama papan tulis atau whiteboard. Ya, dia paham betul. Nah, Roh Kudus itu dikatakan dia akan mengajar kita, guru kita yang agung. Mengajar kita bagaimana menerapkan, melakukan firman tiap hari. Dan saya mau katakan saudara, dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Wow. Saudara, berduka itu adalah bentuk perasaan. Sungguh saya tidak memahami kenapa ketikan dan bahan ini saya tulis. Tetapi Roh Kudus itu Allah yang luar biasa. Kalau engkau sedang ada dalam kedukaan yang dalam, itu karena kita, saudara, memiliki perasaan. Berduka adalah bentuk perasaan. Seseorang, catat ini saudara, seseorang harus mencintai untuk dapat merasakan sebuah duka. Roh Kudus berduka ketika kita tidak taat dan menolak untuk dituntun dan dibimbing. Saudara masih ingat waktu Yesus tergantung di kayu salib. Beban terberat adalah dia terpisah dengan Bapa di surga. Duka itu lahir dari cinta yang dalam. Tetapi saudara, kita bukan hanya berduka untuk hal-hal yang jasmani dan duniawi. Tahukah, saya dan saudara bisa mendukakan. Roh Kudus itu pribadi yang halus. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah. Dia sangat sensitif. Ya. Roh Kudus itu berduka kapan? Saat kita tidak taat dan menolak untuk dituntun atau dibimbing. Bagaimana kita bisa mengenal dan memahami Allah dan kehendaknya, saudara? Itu pertanyaan banyak orang. Kak, Bu, gimana saya bisa kenal Allah? Bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa ngerti firman-firman Tuhan, ayat-ayat yang terus di Alkitab? Saya mau katakan dengan membuka hati dan kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Baptisan Roh itu masih berlaku sampai kapanpun. Kuasa yang kita terima untuk menjadi saksi bukan jadi sakti. Ditandai dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa doa kita dengan Tuhan. Roh Kudus itu seperti peta. Saya catat di catatan saya. Kita punya Google Maps. Kita pakai Google Maps, peta itu untuk apa saudara? Untuk kita tahu tujuan kita. Roh Kudus itu seperti peta Google Maps untuk kita. Untuk apa saudara? Untuk mengenal dan menaati Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara, perhatikan baik-baik. Dengar kata saya baik-baik. Sekalipun saya dan saudara punya peta, punya Google Maps, tapi kita nggak ikutin, bisa berfungsi saudara? Tidak. Kita perlu punya peta dan maps yaitu Roh Kudus. Tetapi kita sampai di tujuan Allah, divine purpose, lewat memilih untuk taat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, pertanyaan refleksi dan perenungan buat saya dan saudara. Di area mana kita butuh bimbingan Roh Kudus saat ini? Adakah area-area kehidupanmu yang kau butuh bimbingan Roh Kudus? Roh Kudus mau loh membimbing. Pertanyaannya, apa penghalangnya? Temukan itu dan izinkan Roh Kudus menolong saya dan saudara. Poin yang ketiga tentang pribadi Roh Kudus yaitu Roh Kudus maha hadir, omnipresent. Dia hadir dimanapun. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat yang ke-10 langsung. Juga di sana tanganmu, perhatikan akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Firman Tuhan ini menulis, kita mau lari kemana dari kuasa Tuhan? Kita mau sembunyi di mana dari Roh Kudus? Kita nggak bisa lari, kita mau ke tempat yang tersembunyi, tergelap sekalipun. Roh Kudus akan mengetahuinya. Dan lewat Roh Kudus, dia menuntun dan bahkan dikatakan memegang saudara. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya membayangkan ada orang tua yang sedang mau menyeberang jalan yang begitu ramai. Dan dia memegang tangan anaknya. Selama pegangan tangan orang tua itu tetap dipegang oleh anaknya.
secara normal dia akan bisa menyeberang jalan itu dengan selamat. Mungkin saya dan saudara sedang menghadapi sebuah keadaan yang rumit, yang kusut, berat. Pegang tangan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus itu maha hadir. Perhatikan saudara, ruang dan waktu tidak punya pengaruh padanya. Dia presence. Dia hadir di mana-mana. Saudara, keterbatasan saya dan saudara sebagai manusia adalah kita hanya bisa di satu waktu dan satu tempat. Betul saudara? Tetapi saudara, keterbatasan kita itu tidak membatasi Roh Kudus. Kita hanya tahu pasti sesuatu yang kini dan di sini saja. Di balik tembok sebuah ruangan, saya sudah nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan sejam kemudian, setahun kemudian, bahkan sedetik kemudian, saya tidak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Serahkan, saudara, tuntunan itu kepada Roh Kudus. Kita hanya tahu pasti sesuatu yang kini dan di sini. Saya catat. Serahkan apa yang di depan dan nanti kepada Roh Kudus. Bagi engkau yang sedang menghadapi hal-hal yang berat, serahkan apa yang di depan dan nanti kepada Roh Kudus. Karena kita terbatas. Kita hanya terbatas pada dimensi ruang dan waktu. Tetapi Roh Kudus, Dia yang mengejar untuk menuntun dan memegang tangan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari-hari ini kamera CCTV merupakan alat umum untuk membantu zaman ini. Ketika contoh kita masuk ke sebuah bank, kita terekam oleh pintu masuk dan seterusnya. Tapi tahukah saudara, Roh Kudus itu digambarkan tadi di ayat yang kita baca, Mazmur. Dia selalu mengawasi kita, kemanapun kita pergi dan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Roh Kudus ada di mana-mana. Artinya saudara, anak-anak Tuhan tetap dalam perlindungan dan lingkaran kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Tidak peduli kita bisa memberontak dan tidak taat, ini kabar yang utama. Dia selalu, He always own us. Dia akan selalu memiliki saya dan saudara. Jadi sekalipun saya dan saudara nanti lari, berapa banyak engkau yang saat ini bersama-sama ibadah, engkau sedang lari, engkau sedang bersembunyi, engkau sedang tidak mau untuk terlibat di dalam rencana Allah. Saya mau katakan, Dia akan terus cari dan kejar kita, saya dan saudara. Saudara, kebenaran utamanya adalah Tuhan tidak pernah berhenti mencari dan mengejar anak-anaknya. Saya adalah produk yang dikejar dan dicari oleh Tuhan. Dia seperti seorang gembala yang berjalan sendirian di tengah malam yang berbahaya hanya untuk mencari satu domba. Dan dia ketika menemukan satu domba itu dia bersuka cita, dia gendong. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah engkau masih terus punya hati untuk mencari domba-domba, anak panah yang terhilang dari rencana Allah? Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi juga Dia adalah Tuhan yang mencari. Saya ulang, Dia Tuhan hebat, Dia Tuhan yang besar, Dia berkuasa, tapi Dia Tuhan yang mencari, Dia sangat personal dan pribadi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita terus mencari, terus menemukan anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak panah ilahi yang jauh dari Tuhan? Kapan waktu saya dan saudara berakhir? Kita gak pernah tahu, saudara. Umur kita gak pernah tahu. Tuhan pegang hidup saya dan saudara. Perenungan saya dan saudara hari ini. Adakah kita yang merasa sendiri? Oh, saya rasa sendiri, saya rasa ditinggalkan. Saudara, tadi saudara kita baca, kita mau lari kemana? Roh Kudus awasin, kamera CCTV itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun. Izinkan Tuhan isi itu. Izinkan Roh Kudus yang sedang melayang-layang, itu mengarami hidup saya dan saudara, untuk menetaskan hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Dan saya mau kita berefleksi dan internalisasi. Tidak sering saya berkhotbah yang sifatnya refleksi, saudara, internalisasi. Bagi jemaat di Arauna secara khusus, mereka mengerti, memahami pesan dan khotbah saya saat ini. Mari kita berefleksi, mari kita banyak internalisasi. Dari pelajaran kita, bahwa Roh Kudus itu maha hadir, Dia maha kuasa. Ya, Dia maha hikmat, berhikmat. Saudara, seringkali kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita karena apa, saudara? Kegelapan dosa. Bayangan ketakutan dan kekhawatiran itu lebih menguasai pandangan saya dan saudara. Beratnya masalah dan satu penyakit itu menghalangi untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Termasuk saya, saudara. Di setiap tragedi terbesar seringkali saya seperti kayak kehilangan
Di mana tangan Tuhan? Gimana cahaya terang tuntunan itu? Ingat saudara, Allah hadir sebagai Roh Kudus yang berkuasa, sumber keberanian dan kekuatan. Saya mau katakan seperti ini. Mari kita renungkan, bukankah lewat perjalanan kehidupan kita justru seringkali seperti lahir kembali, katakan sama-sama lahir kembali. Betul saudara? Saat kita keluar dari mana saudara? Kesulitan dan penderitaan kita. Justru lewat tragedi titik terendah, kalau saudara taat, mengizinkan Roh Kudus ada dan hadir, justru itu akan melahirkan the new version, Christian under construction. Ya, betul? Orang Kristen yang sedang dibangun itu, lahir sesuatu yang baru dari hidup saya dan saudara. Jangan berhenti, izinkan Roh Kudus ada dan hadir. Izinkan Roh Kudus yang melayang-layang itu tuh dia mengerami saya dan saudara. Saya ulang-ulang kata itu. Karena tanpa Roh Kudus mengerami, maka tidak terjadi proses penciptaan. Jadi terang, jadi cakrawala. Saudara, di tengah kegelapan, formless, kekacauan, tanpa tujuan, di Kejadian 1 awal penciptaan, Roh Kudus tanpa diundang, Roh Kudus tanpa disangka-sangka bekerja, melayang-layang melihat. Dan hari ini dia sedang melayang-layang di tengah-tengah saya dan saudara. Adakah tempat untuk dia mengerami sesuatu yang besar? Itu bisa terjadi bahkan di tengah keadaan yang gelap, keadaan yang hancur, keadaan yang sangat menakutkan. Dia mengerami untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dia mengerami untuk saya dan saudara lahir kembali menjadi versi yang mulia di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan saat ini. Saudara, undang Roh Kudus untuk berkuasa. Penuhi aku, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu Tuhan. Supaya kami dituntun, kami dibimbing oleh Roh Kudus. Baptis kami dengan urapan-Mu Tuhan, ditandai dengan bahasa roh, bahasa yang baru, bahasa doa kami dengan Tuhan. Untuk kami memahami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang kami lari, kami bersembunyi, sadarkan kami bahwa Engkau Allah yang mencari. Roh Kudus seperti kamera CCTV super yang bisa menemukan keberadaan kami dimanapun kami ada. Kalau saat ini yang bersama-sama dengan kami sedang ada dalam kegelapan, duka, kesedihan, kehilangan, kesulitan yang besar, izinkan kami Tuhan untuk memahami itu. Dan jangan biarkan itu menjadi penghalang untuk kami merasakan, kami mengerti, kami menerima kehadiran-Mu. Justru di titik terendah kami, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk sebuah rencana yang baru, yang bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Makasih Tuhan, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Saat ini kami hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami. Jadikan Indonesia raya. Kami juga berdoa untuk GBI Arauna, mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Engkau memakai dengan luar biasa. Lewat lembah air mata, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, pengaruh-Mu disebarkan lewat pelayanan kami. Berkati gereja lokal dimanapun kami digembalakan Tuhan. Kami berdoa, mau berdoa, sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang ragu-ragu, supaya kami menemukan tuntunan, menemukan bimbingan dari Roh Kudus. Kami dipenuhi, kami berkobar dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kekasih, mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya penyertaan Allah Bapa di surga melimpah. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu. Penyertaan oleh Tuhan Yesus Kristus terjadi. Dan penghiburan oleh Roh Kudus terus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun saya dan saudara ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kasih